Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka rekrutmen anggota Polri untuk penyandang disabilitas bagi tamatan SMA dan SMK hingga perguruan tinggi pada 26 Januari 2024 lalu. Pendaftaran akan dibuka sampai 1 Maret 2024 pada minggu ini. Lalu bagaimana kebijakan ini diterapkan di Indonesia? Saat ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala Biro Pengendalian Personel Karo Dalpers, SSDM Polri Brigjen Pol Nurworo Danang. Selamat sore Pak Nurworo. Selamat sore, Mbak Mentari. Sehat Pak Nurworo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, pada tahun ini sangat spesial ya untuk pembukaan kepolisian pada tahun 2024 ini karena memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas. Betul. Menjadi pelopor nomor 1 di Asia begitu ya Pak ya. Latar belakangnya apa Pak? Munculnya kebijakan penerimaan penyandang disabilitas ini. Betul. Ini menjadi kebijakan Bapak Kapolri, khususnya yang disampaikan pada rilis akhir tahun 2023, di mana tahun 2024 ini Polri akan merekrut secara khusus dari kelompok disabilitas untuk direkrut menjadi anggota Polri, baik yang dari lulusan SMA atau sederajat untuk menjadi anggota Bintara Polri, dan juga lulusan perguruan tinggi atau sarjana direkrut untuk menjadi perwira SIPSS. Ini sebagaimana amanat undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya tentang penyandang disabilitas, di mana pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan ruang dan mengangkat pegawai dari kelompok disabilitas ini. Ini juga ditindaklanjuti sesuai dengan rekrutmen di lingkungan Polri, bahwa rekrutmen di Polri ini ada 2 jalur, yaitu jalur reguler dan jalur rekpro, khususnya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2019 tentang rekrutmen proaktif, bahwa kelompok disabilitas ini akan direkrut melalui jalur rekpro. Nah, khususnya tahun ini yang sedang kita laksanakan adalah rekrutmen proaktif untuk SIPSS, dan saat ini sudah dilaksanakan. Kita tahun ini melaksanakan benchmarking, studi banding ke beberapa negara yang menerapkan kebijakan untuk merekrut kelompok disabilitas untuk menjadi anggota Polri, baik itu di negara Australia, kemudian Inggris, kemudian Amerika, Eropa, dan juga Kanada. Dengan dasar benchmarking itulah Polri tahun ini menyelenggarakan seleksi rekrutmen calon anggota Polri, baik itu nantinya untuk Bintara, termasuk juga perwira SIPSS ini dari jalur disabilitas itu. Baik, menjadi pelopor pertama di Asia begitu Pak. Lalu bagaimana dengan animo pendaftarannya Pak? Perlu saya jelaskan bahwa animo pendaftar PSS tahun 2024 ini cukup banyak, itu 4.241 orang. Ini dia terdiri dari peserta reguler maupun yang disabilitas. Secara umum yang peserta disabilitas ini saat ini mengikuti tes tahap akhir di Akpol. Ini hanya saya ulangi, ada 2 orang sampai mengikuti tahap akhir. Yang sebelumnya ada sebanyak 11 orang. Kita lakukan mapping, khususnya para kelompok disabilitas sebagai mitra Polri yang telah bekerja membantu tugas-tugas kepolisian, baik itu di Polda maupun Polres jajaran, dan kita melaksanakan pemeriksaan terkait dengan administrasi, persyaratan dan mengikuti seleksi di tingkat Polda, yaitu sebanyak 4 orang, dan selanjutnya lulusan di tingkat pusat sebanyak 2 orang.
Berarti hingga kini yang sudah lolos 2 orang ya Pak ya untuk penyandang disabilitas tersebut. Betul. Dan tadi Bapak juga sudah menyebutkan proses seleksinya begitu. Apakah ada perbedaan dari proses seleksi pada umumnya atau sama saja? Proses seleksi secara umum antara peserta reguler dan penyandang disabilitas tidak ada. Seluruh peserta mendaftar melalui aplikasi Polri, penerimaan Polri, kemudian mengikuti seluruh rangkaian seleksi, baik itu seleksi di tingkat daerah atau Panda maupun tingkat pusat, mulai dari seleksi pemeriksaan literasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan tes psikologi, kemudian juga mengikuti seleksi di tingkat pusat, baik itu terkait dengan tes kompetensi dan keahlian, kemudian tes PMK dan wawancara psikologi, termasuk juga tes mental ideologi dan pelaksanaan tes jasmani khusus peserta disabilitas. Untuk pelaksanaan tes jasmani ini, apabila yang bersangkutan mampu atau bersangkutan mengikuti tes, dia akan mengikuti. Namun demikian, apabila yang bersangkutan tidak mampu, dia akan melaksanakan tes secara khusus. Di samping itu, untuk peserta dari disabilitas ini wajib menyertakan surat keterangan disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian pada mulai tahun 2021, mereka wajib menyertakan video kegiatan sehari-hari yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu adalah dari kelompok disabilitas. Di samping itu, dalam proses seleksi ini juga Polri menerapkan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, sehingga yang nantinya dinyatakan lulus, baik itu dari kelompok reguler maupun disabilitas, ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Demikian. Baik, Pak Nurwono, nantinya rekrutmen penyandang disabilitas ini akan dibuka untuk bagian apa saja, Pak? Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Ya, nantinya bagian-bagian yang akan dibuka dan disalurkan kepada para penyandang disabilitas tersebut akan masuk ke bagian-bagian mana saja, Pak? Apakah masuk ke tim lapangan atau non-lapangan, begitu? Ya. Perlu saya sampaikan bahwa rekrutmen kelompok disabilitas ini adalah rekrutmen khusus, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, khususnya dengan kondisi para peserta seleksi khusus dari kelompok disabilitas ini. Polri juga memperhatikan khususnya aspek dari kemampuan dari peserta seleksi ini untuk mampu melaksanakan tugas nantinya secara mandiri, baik itu menggunakan ataupun tanpa menggunakan alat bantu. Dan nantinya akan diarahkan untuk pekerjaan-pekerjaan, baik itu staffing ataupun operator, antara lain yaitu untuk pengembangan fungsi teknologi informasi, nanti akan diarahkan untuk tugas-tugas di Direktorat Divisi TI, kemudian di Lapor, dan juga di bagian cyber. Ini baik itu untuk sebagai ahli, teknisi, ataupun juga sebagai operator. Kemudian juga kita akan menempatkan mereka dengan fungsi keuangan atau perencanaan. Itu bisa diarahkan pada penugasan di fungsi serena ataupun juga fungsi keuangan, dan juga nanti yang mempunyai kemampuan bahasa juga bisa diarahkan sebagai penerjemah atau translator, baik itu di Upinter maupun juga di Sebasa Polri, sehingga ruang bagi teman-teman kelompok disabilitas ini untuk mengabdi di lingkungan Polri cukup luas terbuka ruang jabatannya. Betul, dapat dikatakan sangat banyak begitu ya bagian yang dibuka untuk para penyandang disabilitas tersebut ya Pak ya. Lalu bagaimana persiapan dari SDM Polri untuk proses penerimaan penyandang disabilitas ini Pak?
Terima kasih. Dalam rangka kesiapan Polri untuk penyelenggaraan seleksi kelompok disabilitas ini, Polri melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Komisi Nasional Disabilitas RI ini untuk melakukan sosialisasi dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kebijakan, khususnya rekrutmen Polri dari kelompok disabilitas. Juga kita Sesdem Polri bekerja sama dengan Lemdiklat Polri untuk menyiapkan sarana prasarana, kemudian kurikulum dan juga tenaga pendidik untuk menyesuaikan dengan kondisi siswa disabilitas ini. Sehingga harapan nanti apabila nanti direkrut mereka bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik itu terkait dengan akomodasinya, fasilitasnya, termasuk juga kurikulum yang akan diberikan atau diikuti selama mengikuti pendidikan. Demikian juga Polri melakukan kajian terkait dengan ruang jabatan yang bisa diduduki oleh para calon siswa disabilitas ini, dan juga Polri telah memperhitungkan khususnya para calon disabilitas ini yang akan diterima menjadi anggota Polri ini adalah mereka-mereka yang mempunyai kemampuan untuk mandiri, bisa melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, khususnya kemandirian mereka, baik itu menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Ya, dalam ini adalah kriteria adalah derajat 1 dan derajat 2 dari kelompok disabilitas ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa di samping kita merekrut calon anggota Polri dari jalur SIPSS yang saat ini sedang dilaksanakan seleksi di tingkat pusat, pada awal April 2024 nanti kita akan juga merekrut dari jenis pendidikan Bintara Polri. Dan tentunya ini akan kita rekrut dalam jumlah yang cukup banyak, khususnya untuk memenuhi kebutuhan ruang jabatan di polda-polda jajaran. Artinya akan lebih banyak lagi penyandang disabilitas yang bergabung dengan kepolisian, begitu ya Pak Nurworo. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami, Kepala Biro Pengendalian Personel Karo Dalpers, SSDM Polri Brigjen Pol Nurworo Danang. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Salam presisi.